Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Nia Hamidatul Fauzia dengan NIM 2541104023882. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Qaidul Al-Fiqhiyah dosen pengampu Bapak Icak Suryo Nugroho MSI. Di sini saya akan membahas beberapa materi terkait Qaidul Al-Fiqhiyah, yaitu pengertian secara istilah dan bahasa, sejarah perkembangan, dan juga 5 kaidah pokok Qaidul Al-Fiqhiyah. Simak yuk penjelasan materi dari saya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih Qaidul Fiqhiyah ini secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, Qaidul Fiqhiyah merupakan bentuk jamak dari qaidah yang berarti dasar, fondasi, atau aturan pokok. Sedangkan untuk fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat. Nah, secara bahasa, Qaidul Fiqih ini merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan dalam fikih. Untuk secara istilah, menurut ulama, Qaidul Al-Fiqhiyah adalah hukum atau ketentuan umum yang mencangkup banyak masalah fikih sehingga dapat diketahui hukum berbagai persoalan yang berada di dalamnya. Nah, Qaidul Fiqih ini berfungsi untuk mempermudah para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan Qaidul Fiqhiyah. Perkembangan Qaidul Fiqih ini berlangsung melalui proses yang panjang seiring perkembangan hukum Islam. Ilmu ini tidak muncul secara langsung, melainkan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tumbuh dari praktik ijtihad para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum syariat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Nah, ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama adalah masa Rasulullah SAW. Jadi Qaidul Fiqih ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Jadi beliau ketika menghadapi berbagai persoalan, Rasulullah memberikan keputusan hukum yang tidak hanya menyelesaikan satu kasus tertentu, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya kaidah fikih. Nah, ada satu hadis yaitu tidak boleh melakukan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis ini menjadi dasar kaidah ad-dararul yusra, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Pada masa ini, kaidah-kaidah tersebut belum dirumuskan secara sistematis, tetapi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu masa sahabat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam ini berkembang sangat luas hingga meliputi berbagai daerah dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Para sahabat menghadapi banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, mereka melakukan ijtihad dengan berpedoman pada Al-Quran dan juga Sunnah. Dalam proses ijtihad tersebut, para sahabat mulai menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Misalnya, Umar bin Khattab sering menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan hukum. Meskipun belum dibukukan, pola pikir seperti ini menjadi fondasi bagi lahirnya kaidah-kaidah fikih di masa berikutnya. Yang ketiga, masa tabi'in dan Imam Mahdab. Pada masa tabi'in, perkembangan ilmu fikih semakin pesat. Muncul berbagai pusat kajian hukum Islam di Madinah, Mekah, Kufah, Basra, dan Syam. Para ulama mulai merumuskan metode istinbat pengalihan hukum yang lebih sistematis. Pada periode ini lahir para imam madhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menggunakan prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus. Walaupun istilah Qaidul Al-Fiqih belum populer, berbagai kaidah dasar sudah digunakan dalam praktik pengalihan hukum. Yang keempat yaitu masa pembentukan dan juga modifikasi.
Pada abad keempat Hijriah, para ulama mulai menyadari pentingnya mengumpulkan berbagai hukum cabang yang memiliki kesamaan prinsip ke dalam kaidah-kaidah umum. Inilah masa lahirnya Qaidul Fiqhiyah sebagai disiplin ilmu yang lebih mandiri. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Abu Al-Hasan Al-Karhi yang menyusun sejumlah kaidah fikih dalam mazhab Hanafi. Setelah itu, muncul Abu Zaid Al-Dabusi yang mengembangkan kajian kaidah fikih secara luas. Pada masa ini, kaidah-kaidah yang sebelumnya tersebar dalam berbagai pembahasan fikih mulai dikumpulkan, disusun, dan ditulis secara sistematis. Hal ini memudahkan para ulama dalam memahami hubungan antara berbagai masalah fikih yang berbeda. Yang kelima, masa penyempurnaan. Perkembangan qaid al-fiqhiyah mencapai kemajuan besar pada abad ke-7 hingga 10 Hijriah. Banyak ulama yang menulis kitab khusus tentang kaidah ini dan menyempurnakan penyusunannya. Di antara tokoh penting pada masa ini adalah Izzuddin bin Abdi Salam yang dikenal dengan pemikirannya tentang kemaslahatan dan tujuan syariat. Kemudian muncul Jalaluddin Asyuyuti yang menulis kitab Al-Ashbah wa An-Nashair, salah satu karya penting dalam kitab kaidah fikih. Selain itu, Ibnu Nujaim juga penulis kitab dengan judul yang sama dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Pada masa ini, 5 kaidah besar Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Khams dirumuskan secara lebih jelas dan diterima luas oleh para ulama dari berbagai mazhab. Yang keenam ini adalah yang terakhir, yaitu masa modern dan juga kontemporer. Pada masa era modern ini, Qawaid al-Fiqhiyah salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Perkembangan teknologi, ekonomi, kedokteran, dan hubungan internasional menunjukkan banyak masalah yang memerlukan ijtihad. Para ulama kontemporer menggunakan kaidah fikih untuk menetapkan hukum mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, terus transaksi digital, dan juga transparansi organ. Ada pula rekayasa genetika hingga penggunaan teknologi modern. Dengan adanya kaidah fikih, proses penetapan hukum menjadi lebih mudah karena persoalan baru dapat dianalisis berbagai prinsip-prinsip umum yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, hingga saat ini, Qawaid al-Fiqh tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan dasar-dasar syariat. Materi yang ketiga adalah 5 kaidah pokok dalam Qawaid al-Fiqhiyah. Jadi ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada niat dan tujuannya. Jadi kaidah ini adalah salah satu yang paling penting dalam fikih Islam. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaidah ini menjelaskan bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh tujuan dan niat yang melatar belakanginya. Dua perbuatan yang terlihat sama dapat memiliki hukum dan nilai yang berbeda karena perbedaan niat pelakunya. Dalam Islam, niat tidak hanya menentukan sah atau tidak sahnya ibadah, tetapi juga menentukan nilai pahala yang diperoleh seseorang. Selain dalam ibadah, kaidah ini juga berlaku dalam muamalah. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk selalu meluruskan niat dalam setiap aktivitas yang dilakukan agar bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu ada misalkan seorang memberikan uang kepada temannya, jika diniatkan sebagai sedekah, maka hukumnya sedekah. Tapi jika diniatkan sebagai pinjaman, maka uang tersebut menjadi utang yang harus dikembalikan. Dan juga ada contoh, jika seseorang itu belajar di perguruan tinggi, tetapi diniatkan untuk mencari ilmu dan mengabdi kepada masyarakat, maka akan mendapat pahala. Namun, jika hanya itu untuk
mencari pujian, nilai ibadahnya berkurang, seperti itu. Kaidah yang kedua itu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Jadi kaidah ini berarti bahwa sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan. Dalam hukum Islam, kepastian memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada dugaan atau keraguan. Tujuan kaidah ini adalah memberikan ketenangan dan kepastian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jika setiap keraguan dijadikan dasar hukum, maka manusia akan selalu merasa bingung dan tidak tenang dalam beribadah maupun bermuamalah. Kaidah ini sering digunakan dalam persoalan ibadah, transaksi, maupun kehidupan sosial. Selama tidak ada bukti yang jelas yang mengubah suatu keadaan, maka hukum asal tetap berlaku. Contoh dari kaidah ini yaitu yang pertama, misalkan seseorang yakin telah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudu itu sudah batal atau belum, maka ia tetap dianggap suci karena yang yakin adalah sudah berwudu. Nah, yang kedua ini, ketika seseorang telah melaksanakan sholat 4 rakaat, kemudian ragu apakah kurang atau lebih, maka ia berpegang pada jumlah yang paling diyakini. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang artinya kesulitan selalu mendatangkan kemudahan. Jadi, kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia. Ketika seseorang menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan ibadah, Islam memberikan keringanan agar tetap dilakukan sesuai kemampuan. Dasar kaidah ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Keringanan yang diberikan syariat bukan berarti mengabaikan kewajiban, tetapi merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami kesulitan boleh memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan syariat. Contohnya, ada orang yang sakit diperbolehkan sholat sambil duduk atau berbaring apabila tidak mampu berdiri. Yang kedua, misalkan kita lagi musafir, diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat ketika dalam perjalanan jauh. Kaidah keempat yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, dan kemudaratan harus dicegah atau dihilangkan. Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa, harta, akal, keturunan, dan juga agama manusia. Oleh karena itu, segala yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya tidak diperbolehkan. Dasar kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh melakukan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaidah ini menjadi landasan dalam banyak hukum Islam yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Dalam kehidupan modern, kaidah ini juga digunakan dalam bidang kesehatan, ilmu, ekonomi, dan hukum sosial. Contoh dari kaidah ini yaitu larangan menjual makanan atau minuman yang telah rusak karena dapat membahayakan konsumen. Terus ada juga larangan membuang limbah beracun ke sungai karena dapat merusak lingkungan dan juga membahayakan masyarakat. Kaidah yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dalam Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam merupakan agama yang menghargai budaya dan tradisi masyarakat. Oleh karena itu, banyak persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat dapat diselesaikan berdasarkan adat yang berlaku. Namun, adat tersebut harus bersifat baik, diterima masyarakat, dan tidak mengandung unsur yang dilarang agama. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keberagaman budaya di daerah dan zaman. Contoh dari kaidah ini adalah yang pertama, besarnya mahar dalam pernikahan biasanya mengikuti kebiasaan yang berlaku di suatu daerah.
Terus contoh lainnya itu cara pembayaran upah pekerjaan dapat mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Nah, jadi itu ya teman-teman, 5 kaidah dalam qaid al-fiqhiyah merupakan fondasi penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Tadi ada yang pertama ada al-umuru bima qasidiha, yang kedua ada al-yaqinu la yusallu bisyak, yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang keempat ad-dararu yusal, dan yang terakhir ada al-adatu muhakkamah. Kaidah-kaidah ini membantu para ulama dan umat Islam dalam memahami berbagai persoalan hukum, baik yang bersifat klasik maupun yang muncul di era modern. Nah, tadi itu ya sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.